Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, anugerahnya, nikmatnya, di mana kita pada kesempatan pagi ini Allah gerakan kaki kita, Allah gerakan kita punya kemampuan kita untuk sama-sama hadir dalam rangka ta'lim yang diadakan setiap hari Sabtu pagi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh kita yang dapat menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang julumat ke alam yang nur, atau dari arah yang gelap gulita menuju arah yang terang benderang. Dan dengan syafaatnya kita mengharapkan daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kita membuka bab di mana pada saat ini kita telah berada di tanggal 14 daripada bulan Rabiul Awal, dan pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita bersyukur dengan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah selalu memikirkan kita selaku umatnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya malaikat Jibril, "Apa yang kau tangiskan wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Yang aku tangiskan takut-takut Allah menurunkan bencana ajab daripada umat-umatku sebagaimana umat-umat yang lain." Ya, Rasulullah khawatir sama kita nih. Masya Allah. Bagaimana umat Nabi Allah Nuh diturunkan bencana berupa yaitu air yang hujan terus menerus selama 40 hari 40 malam. Sebagaimana umat Nabi Lut, yaitu dilemparkan batu, mau lari kemana aja nggak bisa, mau dalam rumah batunya dari api. Masya Allah. Kemudian Nabi Allah Musa pun bagaimana umatnya, Nabi Allah Musa begitu juga. Nah, Nabi ini khawatir sampai Nabi itu menangis membasahi daripada pipinya. Kemudian malaikat Jibril langsung dia menghadap Allah Subhanahu wa taala tentang kekhawatiran Rasulullah terhadap umatnya, takut-takut umatnya ini diturunkan bencana atau bala. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabb, ini kekasihmu Nabi Muhammad, dia itu takut-takut engkau turunkan bencana terhadap umatnya." Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku bahwa aku tidak akan menurunkan bencana selama kekasihku Nabi Muhammad masih berada di tengah-tengah umat." Kemudian malaikat Jibril turun dan menyampaikan apa yang disampaikan Allah kepada malaikat Jibril yang akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya sudah sampaikan kekhawatiranmu tentang engkau khawatir tentang umatmu akan diturunkan bencana." Bahwasanya Allah jawab, Allah tidak akan menurunkan bencana ajab selama engkau masih ada di tengah-tengah umat. Rasulullah mendengar daripada jawaban malaikat Jibril, daripada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui malaikat Jibril,
Rasulullah agak tenang, agak senang, tersenyum. Tapi kemudian dia nangis lagi. Kalau tadi nangisnya membasahi daripada pipinya, kali ini membasahi daripada jenggotnya. Nangis lagi. Kenapa? Apa yang kau tangiskan lagi wahai Rasulullah? Yang kau khawatirkan bahwasanya aku akan meninggal, akan wafat. Di dalam Quran dikatakan kullu nafsin ja'ikatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan aku pun takut begitu aku mati bagaimana nih? Malaikat Jibril langsung menyampaikan daripada kesedihan yang kedua. Tadi yang pertama, yang kedua. Kemudian malaikat menyampaikan, ya Rabb, ini kekasihmu bahwasanya Nabi Muhammad itu khawatir kalau tadi engkau katakan tidak akan menurunkan bencana kalau Nabi Muhammad masih ada tengah-tengah umat. Ini bagaimana kalau setelah Rasulullah wafat? Maka Allah sampaikan kepada malaikat, sampaikan kepada kekasihku Muhammad bahwasanya aku tidak akan menurunkan bencana ajab selama umat Nabi Muhammad kekasihku masih banyak beristighfar. Nah ini maka disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah kusampaikan dan jawaban Allah bahwasanya tidak akan menurunkan bencana selama umatmu masih banyak beristighfar. Maka di dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dikatakan di situ wa ma yu'ajibullahu wa man kana Allahu li yu'ajibahum wa anta bihim wa man kana Allahu mu'ajibahum wastaghfiruhu. Yang artinya akan tetapi Allah tidak akan menurunkan ajab selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka, artinya di tengah-tengah umat. Dan Allah tidak akan menurunkan bencana ajab selama mereka masih banyak beristighfar. Nah maka kita banyakin istighfar, apalagi kita menghadapi situasi kondisi yang serba membingungkan seperti sekarang ini. Kita banyakin istighfar. Maka apabila seorang hamba mengucapkan subhanallah, Allah jawab dalam hadis qudsi, ini adalah milikku. Seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, Allah jawab ini adalah masih milikku. Seorang hamba mengucapkan la ilaha, ini masih milikku. Dan jika seorang hamba mengucapkan istighfar, maka Allah jawab, nah ini baru milikmu, minta kepadaku. Begitu kata Allah. Bahkan seorang hamba setiap hari bahwasanya dibentangkan satu surat, yaitu di pagi hari dibentangkan satu surat. Surat itu yaitu masih putih, belum keisi apa-apa. Apabila banyak nanti istighfarnya di hari itu, dari siang itu dia banyak istighfar, maka nanti di sore harinya dilipat dengan bercahaya. Namun sebaliknya apabila jarang beristighfar, bahkan enggak banyak istighfar, maka dilipat dengan gelap. Nah ini kita banyakin istighfar, karena tadi Allah tidak akan menurunkan bencana selama masih kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan dan kekeliruan kita. Karena banyak sekali di dalam hidup dan kehidupan kita selalu bertepatan, selalu berhadapan dengan yang namanya dosa. Kita nggak sadar bahwa tidak dikatakan dosa kecil kalau dia dalam melakukan kesalahan dia tidak istighfar. Makin sebanyak makin banyak maka jadi tidak, dan tidak termasuk dosa besar juga kalau orang itu melakukan kesalahan kemudian dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung ke pelajaran kita, yaitu pada kesempatan pagi ini tentang tabturu sholatu bi arba'atin asharatan hasanatun bi hadisi wa bi qawaihi. Yang artinya di sini dikatakan batal oleh sholat itu dengan 14 perkara. Tuh. Jadi batal sholat itu dengan 14 perkara. Kalau kita misalkan ada salah satunya daripada 14 perkara ini, maka kita di situ misal salah satunya ada yang mengandung batal, maka kategori kita belum sholat. Kalau kategori belum sholat berarti kita harus bayar, harus dikodok. Kalau ada di salah satu ini, maka wajib kodok kita. Inilah makanya sholat itu salah satu daripada
Yang harus makan nanti amalan seorang hamba pertama adalah sholat yang akan dihisab, yang akan ditanya. Maka jangan sampai ada yang sholat itu artinya batal atau kategori dia anggapnya bukan batal padahal batal. Nah ini kalau orang batal berarti belum sholat. Kalau orang belum sholat berarti dia itu belum mengerjakan sholat. Kalau orang belum mengerjakan sholat berarti dia ninggalin sholat. Maka wajib dikodok. Tuh. Jadi 14 nih. Yang pertama bihadasi wa biqai. Pertama itu dengan sebab berhadas kecil atau besar. Jadi hadas kecil atau besar, apa sih kecil? Ya kecil antaranya adalah ya apakah kita misalkan ya kencing itu hadas kecil. Kemudian juga hadas kecil kita misalkan buang angin itu hadas kecil juga. Kita tahu hadas kecil ini, maka ini wajib kita yang namanya berwudu. Kemudian apa ini hadas besar? Ya hadas besar diantaranya seorang ya misalkan habis bersetubuh sama istrinya itu hadas besar, atau dia mimpi sampai keluar mani maka itu adalah hadas besar, maka wajib dia mandi kemudian dia sholat. Itu hadas besar. Atau apa saja tuh bentuknya darah haid atau darah nifas, maka wajib dia itu mandi, itu namanya hadas besar. Kemudian apalagi nih yang kedua, wabiqai najasati illam tutalqa kala min ghairi hamli bi ghairi hamli. Dan yang kedua yang dapat membatalkan daripada sholat kita yaitu yang kedua kejatuhan najis. Jika tiada dijatuhkan pada ketika itu daripada keadaan tanggung pikul. Tuh. Apa ini? Kejatuhan najis, kita lagi sholat kejatuhan najisnya najis basah. Ya najis basah kan itu memang batal kecuali kering kita begini jadi itu namanya ringan. Kemudian apalagi ini dikatakan di sini dalam keadaan dijatuhkan. Dijatuhkan seperti nanggung pikul. Artinya begini, nanggung pikul ya di atas pundak kita tahu deh tanggung ini ada. Ada najis yang kategori nggak dimaaf. Nah itu sama juga. Atau apa tanggung pikul? Misalkan seorang imam, kemudian dia itu tahu bahwa kabel mic-nya itu, kabel ininya kan panjang tuh. Dari mic-nya ke ampli panjang, dia tahu tuh kabelnya ada bekas ya taruhlah ada kotoran tikus dan sebagainya yang mengandung najis. Ini harus hati-hati, maka harus teliti kalau kita mau sholat. Itu namanya tanggung pikul, memikul najis. Kenapa? Nempel, artinya masih menyatu di apa? Di kabelnya tadi. Maka itu tanggung pikul yang kedua. Ini kita harus betul-betul paham. Ya atau di baju kita, atau kita nih sholat ya kadang-kadang di baju kita nggak tahu, kita main pakai aja, selesai sholat kemudian kita baru tahu, maka dari sholat tadi nggak satu, wajib dikodok. Kenapa? Menanggung najis kan kita tahu, kecuali kita nggak periksa lagi. Nah kalau udah tahu itu menanggung najis, kenapa? Kategori itu udah paham, kita tahu, maka tadi sholatnya nggak sah walaupun nggak tahu. Kenapa nggak tahunya? Tadi kan dia tahu akhirnya, maka dia harus mengkodoknya. Nah inilah, maka harus hati-hati nih. Tuh tanggung pikul tuh yang kedua. Jadi dia itu kejatuhan najis. Najis itu bentuknya daripada dijatuhkan atau tanggung pikul. Artinya tanggung pikul yang masih berkaitan, dia misalkan megang mic, kemudian kabelnya, itu namanya tanggung pikul. Tuh yang kedua. Wa kisafil aurati illam tastara halawat najfi. Dan ketiga, terbuka aurat jika tiada ditutup pada ketika itu. Nah ini banyak terjadi. Iya banyak terjadi. Kita kadang nggak sadar pakai pakaian gitu. Ya contoh makanya sholat itu yang bagusnya pakai sarung atau bajunya panjang, ada kaos dalamnya juga biar nggak terbuka. Ya bagaimana nih kalau misalkan dia nggak sadar tiba-tiba saja terbuka, buru-buru tutup, nggak apa-apa tuh yang begitu. Terkecuali yang sengaja. Ini yang terjadi banyak, yang sengaja. Kita lihat orang pakai kaos tinggi ketika dia mau ruku atau mau sujud kelihatan.
dia punya belakangnya kelihatan terbuka, ya pantatnya terbuka, maka ini nggak sah sholatnya. Ini banyak terjadi. Apa contohnya diantaranya juga sebagaimana kalau sholat ini dengkul ini atau lututnya ini suka bolong celananya. Ada yang bolong karena memang bolong karena rokok, ada bolong karena memang sengaja ada. Ini hati-hati juga nih. Ini banyak terjadi karena banyak orang sholat itu pakaiannya tinggi. Artinya pakaiannya cekak, pakai kaos cekak, pakai baju koko cekak, dia nunduk sedikit aja, udah kelihatan, nggak sah. Kalau nggak sah berarti belum sholat. Kalau belum sholat berarti dia ninggalin sholat. Kalau ninggalin sholat berarti dia punya utang sholat, maka wajib dibayar. Hati-hati ini, hati-hati. Ini banyak terjadi. Penting sekali nih kita masalah aurat ini. Ada 14 tuh. Jadi jika tiada ditutup pada ketika itu yang nggak sengaja tuh. Kalau sengaja tadi udah pakaiannya pendek, ketika sholat kelihatan belakangnya. Nah, ini hati-hati. Ini yang ketiga. Wan nufi bi khairfani aw jarihi umupihim amdan. Amdan babil mufradin tuh. Wa muratin amdan bakalihi kasirihi. Kemudian yang keempat itu ngomong berturut-turut, ngomong dengan 2 huruf atau 1 huruf yang dipaham, padahal sengaja. Padahal sengaja. Jadi ngomong dalam sholat 1 huruf yang disengaja. Apa ini kira-kira dalam sholat ngomong 1 huruf yang dia sengaja? Ya apa saja bentuknya. Ngomong pakai bahasa kita gitu loh. Ini kadang-kadang kan ngomong saking nggak sadarnya, itu kan bisa jadi karena mungkin dia lagi sholat tanpa sengaja ada kucing atau ada anak kecil ngomong bagaimana, itulah kategori nih dikatakan di situ. Yang keempat ngomong berturut-turut, artinya berturut-turut ya sering ngomongnya dengan 2 huruf tadi tuh. 2 huruf, ha sama ha ro, hus. Sama sim ya 2 huruf. Tuh. Ini hati-hati nih. Atau 1 huruf sama juga. Yang dipaham, tadi kan dipaham tuh. Amdan dengan padahal sengaja dia. Tuh, hati-hati nih. Ini yang keempat. Wabil mufradid amdan waqlihil kasira. Dan kelima makan sedikit tuh. Makan sedikit padahal sengaja. Tuh, makan sedikit padahal sengaja. Mana nih makan sedikit padahal sengaja? Kalau lagi sholat bisa makan walaupun sedikit. Ini misalkan kita habis makan, ini suka ada yang namanya makanan sisa ada di gigi, nyangkut di gigi. Iya, itu kadang-kadang bisa kemakan dalam sholat. Ini maksud makan sedikit itu. Ini orang kadang-kadang nggak salah paham nih, maka itu kita perlu ngaji. Kalau misalkan dia udah wudu makan ya nggak batal, kan bukan lagi sholat. Minum yang nggak batal ya, kan bukan lagi sholat. Yang batal itu adalah ketika sholat. Ketika sholat tuh ada yang nyangkut. Kalau minum jarang terjadi. Mana ada orang sholat minum dulu, kan nggak ada. Tuh, makan walaupun sekelima itu makan sedikit padahal sengaja. Artinya sengaja itu udah tahu tuh ada nyangkut, ada terusin sayang-sayang nih, ditelan batal loh. Sholatnya batal tuh. Yang keenam, walaupun sedikit. Itu tadi ada yang nyangkut gitu loh. Maka di sini nggak disebutkan minum. Ini kenapa biasanya yang namanya nyangkut makanan itu biasa ada tuh. Kemudian yang keenam, akasirin nasian, dan keenam makan yang banyak padahal lupa. Kayaknya lagi sholat makan banyak padahal lupa. Jarang terjadi ya kayaknya. Iya makan banyak padahal lupa, ini dalam sholat. Yang keenam makan yang banyak padahal lupa. Nasian tuh lupa mananya. Kayaknya jarang terjadi ya. Keenam ini. Ya bisa jadi juga. Iya dia lupa gitu. Lagi sholat makan gitu. Bisa jadi ada makanan bagaimana. Ya ini makanya dituliskan dan disatukan daripada. Yaitu yang batalkan sholat. Itu keenam tuh. Makan yang banyak padahal lupa. Di dalam sholat. Kayaknya jarang terjadi ya. Kecuali puasa ya. Kalau puasa sering. Saya juga sering pernah. Ya lagi bulan puasa makan gitu tiba-tiba saja makan udah hampir separuh piring tuh. Tapi lagi puasa nggak apa-apa terusin. Kalau sholat mau batal.
batal tuh. Ya lagi sholat jarang terjadi ya makan yang banyak pada lupa. Kecuali tadi tuh makan yang tadi nyangkut di gigi itu sering terjadi tuh. Kemudian apalagi nih yang ketujuh, wasalasati harakati mutawaliyatin tuh. Mutaliyatin walasahwin. Dan ketujuh bergerak-gerak 3 kali berturut-turut sekalipun lupa. Ini banyak lagi yang terjadi. Bergerak-gerak berturut-turut ini makanya itu tadi di dalam sholat ini makanya banyak nih kita mau ambil mana. Paling utama adalah begitu sholat itu tangan kita begini, itu paling bagus. Remnya pakem. Boleh begini tapi pakem juga gitu. Tapi kebanyakan begini goyang-goyang. Banyak yang terjadi ini. Nih, bergoyang-goyang atau bergaruk-garuk. Tuh, kalau garuk yang begini-begini nggak cuma makruh aja. Ini wasalasati harakatin mutawaliyatin wasakhrun. Dan ketujuh itu bergerak-gerak 3 kali berturut-turut sekalipun lupa. Masya Allah, lupa juga dianggap batal. Bergerak-gerak 3 kali, apalagi sengaja. Yaitu tadi kebanyakan abis itidal karena memang dia itu tangan tersebut bukannya modelnya begini atau begini, dia banyakkan begini. Tuh begini-begini, ini banyak terjadi. Kenapa banyak terjadi seperti ini? Bisa jadi dia kerjaan sholat tadi belum belajar. Inilah pentingnya kita belajar. Kita sholat agama ini, ilmu ini jangan ikut-ikutan. Iya, mentang-mentang orang sholatnya begini-begini, kita ikut-ikutan, jangan. Ini kita harus tahu ilmunya. Masya Allah, ilmu ini luar biasa. Iya, kita harus tahu. Karena dikatakan sini berturut-turut banyak banget yang terjadi ini. Amat tadi itu banyak terjadi, yaitu tentang auratnya. Banyak orang sholat kelihatan auratnya, banyak sekali. Ini banyak. Berturut-turut, padahal disengaja tuh. Ketujuh ini berturut-turut sengaja. Sekalipun lupa, Masya Allah. Wal wasbatil fasyatin tuh. Yang kedelapannya itu yaitu apa? Kedelapan luput yang keji-keji. Ya. Apa itu mengumpat yang keji-keji. Artinya di dalam sholat dia itu ngomong yang keji. Jangankan ngomong keji, ngomong aja udah batal. Tapi bisa jadi terjadi. Iya, di dalam sholat. Ini setiap apapun yang ada di bahwasanya yang membatalkan sholat seperti ini memang bisa terjadi. Kalau orang nggak tahu ilmunya atau dia tidak tahu hati-hati, karena dengan berilmu itu berarti dia hati-hati dalam sholat tuh. Faisyati ya dia yang keji-keji ngomong ketika sholat. Ini yang ke-8. Wadarayati mupriyatin. Dan ke-9 memukul yang keras. Artinya memukul yang keras kan boleh tuh. Kalau kita lagi sholat ada orang lewat boleh dipukul, tapi jangan keras. Boleh dipukul, begini boleh, tapi jangan keras. Ada terjadi, saya ngeliat orang itu sholat di depannya boleh dipukul, tapi mukulnya keras banget. Yang mau dipukul itu memang dia jago silat, jadi ditangkis sama dia, kan jadi berantem tuh ukuran. Emang boleh kalau kita lagi sholat dipukul orang yang lewat di depan kita, tapi jangan keras-keras tuh. Karena dikatakan 9 di sini. Wadarabbatil mupridatin, dan ke-9 memukul yang keras. Kalau mukulnya begini aja nggak apa-apa, gitu, nggak membatalkan. Ini yang keras nih maksudnya yang ke-9. Keras tuh. Apalagi nih yang ke-10, jaratin rukni fi'li amdan. Dan yang ke-10 itu menambahkan 1 rukun fi'li padahal dia sengaja. Menambahkan 1 rukun fi'li. Ya misalkan tadi itu dia habis ruku, kemudian dia itu ruku lagi, kan rukun fi'li ruku. Dia habis sujud, kemudian dia sujud lagi, sujudnya 3 kali, kan 2 kali. Itu adalah batal juga, walaupun sengaja. Kalau lupa gimana? Ya lupa enggak. Ini kan sengaja dikatakan di ini yang 10. Kan 10 jadati rukni fi'li amdan tuh. Menambahkan 1 rukun fi'li padahal dengan sengaja. Sengaja ini yang ke-10. Fi'li kita tahu.
Wa taqaddamun ala imami, dan ke-11 terdahulu atas imamnya. Jadi dihuluin imam. Ini juga banyak yang terjadi, dihuluin imam. Khususnya nih banyak yang terjadi, yang saya lihat sehari-hari di dalam sholat. Entah enggak memang imamnya lama, padahal enggak lama standar. Enggak tahu orang itu menjadi kebiasaan ya. Ini biasanya habis itidal, buru-buru aja mau turun, banyak terjadi. Atau di dalam rangka dia sujud. Kadang-kadang ada imamnya juga kurang kedengeran. Saya sendiri sering imamnya nggak kedengeran gitu loh suaranya, pelan banget. Ini udah apa belum, nggak taunya udah. Hanya kita bilang udah apa belum, nggak taunya belum. Ini sering terjadi nih. Kalau nggak sengaja bagaimana? Di sini nggak tertulis kalau nggak sengaja mah. Karena imamnya nggak kedengeran. Iya. Tapi kalau imamnya kedengeran, kita duluin imam, maka batal. Bukan hanya kita dianjurkan sujud sahwi, ini bicara batal. Tuh. Maka yang ke-11 wa taqaddamu alal imami. Dan ke-11 terdahulu atas imamnya. Artinya duluin imam dia nih yang ke-11. Kemudian yang ke-12. Yang ke-12 birrukni fi'liyatin, dengan 2 rukun fi'li, masih tetap nih yang 11, dengan 2 rukun fi'li duluinnya. Kalau baru 1 berarti belum. 2 rukun fi'li tadi tuh, misalkan imamnya baru itidal, dia udah turun, kemudian juga dia udah ruku, udah sujud. Tuh, 2 rukun fi'li, di antara rukun fi'li itu itidal atau ruku, duluin dia gitu aja. Nih 2 rukun fi'li. Tuh yang ke-11. Kemudian yang ke-12 wa taqrafi bihim bi ghairi ujri. Dan ke-12 ketinggalan dengan rukun fi'li dengan tiada ujur. Ketinggalan rukun fi'li dengan tiada ujur. Artinya tiada ujur itu dia bukan jamaah yang memang masbuk. Dia itu bukan yang memang muafik. Kalau muafik kan Fatihahnya harus kena. Ya, artinya dia bukan ujur apa-apa, tapi ketinggalan nih rukun fi'linya dengan tiada ujur, itu juga batal juga. Dengan tiada ujur, dia bukannya masbuk, ya ketinggalan rukun fi'linya, itu bisa batal. Dia muafik yang bareng sama imam, dia batal itu. Kalau yang tadi itu ujur, ya artinya dia bukan muafik, artinya masbuk, maka nggak batal. Paham nggak nih maksudnya? Iya. Ini yang ke-12. Hati-hati nih, makanya kita harus hati-hati. Dengan tiada ujur. Ujur sesuatu yang dimaaf. Kemudian yang ke-13 wa niyatin qat'i shalat wa ta'liqi qat'ihima bisyai'in. Apa ini yang ke-13? Niat memutuskan salat atau memutuskan salat juga. Meniatkan salat juga, artinya nih dalam salat imamnya lama, saya nggak ikut aja dah nih, upah rokok aja, misahin diri, itu batal juga. Ya, artinya kan tadi dia udah wajib mengikut imam, mau lama mau enggak, udah wajib ikut imam. Ada niatan tuh dikata. 13 memutuskan salat atau memutuskan salat juga tuh. Nah, ini hati-hati. Dia memutuskan salat, ini juga banyak terjadi. Karena ada tidak sukanya dengan imamnya, bisa suka imamnya, bisa dengan bacaannya lama, makanya imam itu harus betul-betul bijaksana. Karena banyak nih, hati-hati jangan makmum ini batal sholatnya nih, bisa memutuskan dia dengan sesuatu tuh, dengan sesuatu. Karena mungkin dengan sesuatu dia tadi ada urusan ya, atau hujan, barangkali pakaiannya di jemuran, ingat dia mau putusin imam lama banget, bisa jadi. Ada pikiran nih, pikiran kita di dalam diri kita ini kurang khusyuk, makanya itu tadi sholat wajib khusyuk. Artinya memang sebisa mungkin harus khusyuk. Iya, bukan wajib khusyuk itu, sebisa mungkin harus khusyuk. Yang terakhir, wa taradu fi qat'ihima allazi yaljamu fihi. Dan ke-14 pergi datang pikiran pada memutuskan sholat tuh.
pergi datang pikiran pada memutuskan sholat. Ada pikiran nih, ada pikiran ingin memutuskan, datang juga, enggak dah, ragu berarti. Itu juga batal juga. Ini sholat diputusin apa enggak nih, apa terus nih, ragu, ada pikiran kayak begitu, itu juga bisa membatalkan. Masya Allah, kita banyak terjadi nih lagi sholat, banyak pikiran kayak begini nih. Khususnya di dalam sholat sehari-hari yang kita lihat, kadang-kadang kita kurang khusyuk. Kurang khusyuk itu ada macam-macam. Ada kurang khusyuk karena memang kita memikirkan sesuatu. Ada kurang khusyuk itu karena bunyi HP. Bisa jadi. Ada kurang khusyuk ini dengan berbagai macam sebab, bisa terjadi. Tapi ternyata ketika kita lagi sholat ada pemikiran memutuskan sholat, atau kita terus, itu pun bisa membatalkan. Jadi kesimpulan dari pelajaran-pelajaran 14 yang dapat membatalkan sholat kita ini, ternyata sebetulnya ada sehari-hari di dalam sholat ini. Kita harus hati-hati. Maka setelah kita tahu ilmunya, bahwa ini bukan hanya sekedar kurang khusyuk tapi justru malah membatalkan sholat, maka kita sholat harus hati-hati, harus betul-betul kita khusyuk di dalam hal sholat. Ini saja, mudah-mudahan ya udah setengah jam ya, kita mudah-mudahan kita di dalam hal kita khususnya sholat, kita harus berhati-hati, karena yang tadi disebutkan di dalam hal yang batalkan sholat ini bukan hanya kategori itu adalah kita kurang khusyuk, tapi justru membatalkan sholat kita. Jadi apabila kita di 14 ini pernah kita, artinya di situ kapan masalah sholat ini kurang khusyuk seperti itu, dan bukan hanya kurang khusyuk, yang 14 disebutkan di sini dapat membatalkan, maka sekarang kita harus betul-betul membayarnya dengan mengqadha sholat kita. Inilah perbaiki amal-amal kita. Insya Allah inilah pentingnya kita taklim dalam rangka membaguskan ibadah kita, menyempurnakan ibadah kita khususnya sholat. Sehingga dengan demikian, kalau kita sudah bagusin, masalah kesempurnaan itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Tapi sempurna ini adalah kita pakai semua, artinya sunah-sunahnya dikerjain semua, itu adalah sempurna. Tapi menuju kesempurnaan itu milik Allah dan Rasulnya. Tapi insya Allah kalau kita sudah belajar segala kekurangan-kekurangan di dalam hal ibadah-ibadah kita khususnya sholat, insya Allah dimaklumin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja, mudah-mudahan sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini, hadir kita dalam rangka ta'lim ini, kemudian Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan keluarga anak-anak istri kita anak-anak yang soleh dan soleha, dan akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-faqih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim. Salatan tamlahu hajaina Allahi nura wa takunu lana wali walidina wali maslina walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Allahumma sunna fa innaka khairun nasirin wa tahlana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin
wa adina wa najina minaz zalimin wal kafirin. Allahumma ahyina 'alal islam was sunnah wa tafa'alna 'alal iman wa tabah. Allahumma jahidna fid dunya wa raqibna fil akhirah basirna bi uyubi anfusina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.